tadi kan di strategi teman-teman udah mendefinisikan user needs sama business goals. Nah, di bagian scope plan, nah di sini scope plan ini adalah menentukan kebutuhan fungsional dan menentukan kebutuhan informasi atau konten gitu ya. Jadi kebutuhan fungsionalitas itu ya kalau teman-teman belajar masih ingat SDLC itu kan ada ya user requirement ya atau functional requirement gitu. Jadi daftar kebutuhan user apa saja. Usernya tadi misalnya kalau transportasi online user bisa login, user bisa ngasih rating, user bisa melihat siapa drivernya, user bisa melihat harganya dan seterusnya. Itu fitur dan juga kebutuhan kontennya ya. Nah, jadi tapi nanti harus dibedakan. Ada yang namanya fungsional requirement, ada yang namanya content requirement. Nah, di sini dikatakan kalau fungsionalitas itu daftar dari di sini nih, daftar dari fungsi atau fitur yang dilakukan oleh produk yang kita akan kembangkan. Sedangkan kebutuhan konten atau content requirement adalah daftar dari informasi apa saja yang akan ditampilkan dan dalam bentuk apa ditampilkannya gitu. Hanya kayak gitu aja sih kalau di sini mah apa namanya yang paling gampang, tahapan yang paling gampang menurut saya teh yang ini sama yang nanti structure itu yang paling gampang dua itu. Setelah itu nggak gampang karena bikin desain, bikin mock up lebih kompleks kan. Nah ini sini scoop fungsional ya sama, ini penjelasannya masih sama kayak tadi. Fungsionalitas dan konten, persyaratannya apa saja, fiturnya, datanya apa yang ditampilkan. Nanti saya kasih contoh bentuknya ya. Di sini ternyata tidak ada bentuk tampilannya. Bentar ya. Saya ada nggak di sini? Nah, ini yang bahasa Inggris. Kita cari yang ini yang bahasa Inggris semua, nggak apa-apa lah ya. Bahasa Inggrisnya juga nggak berat ya. Ini guide user persona, ini user persona skenario. Bahasa Inggrisnya masih cukup simpel sih kalau di mata kuliah UX ini kan ya, teman-teman nggak terlalu rumit gitu. Dan memang ada beberapa istilah yang nggak bisa dipindahin ke bahasa Indonesia, jadi artinya jadi aneh gitu kan kalau diubah ke bahasa Indonesia. Oh ini create empathy maps, oh bukan ini materinya, bukan yang ini. Oh ini udah empathy map. Nanti deh saya kasih contohnya ya, bagaimana cara membuat, sebenarnya simpel sih kalau fitur ya berarti kan tadi misalnya teman-teman, apa namanya, sebentar, saya close dulu ini. Dia tidak ngasih contoh ya tadi. Mengenal user. Nah ini misalnya. Misalnya teman-teman yang ini kan tadi ya. Oh ya ini ingat nih, dikatakan oleh web ini, Ardizas, Mas Ardi bilangnya fase ini adalah fase yang cukup kritis dan perlu dibuat dokumentasi yang jelas karena penentuan scope sering menjadi sebuah bom waktu yang siap meledak. Ledakan tersebut bernama scope creeping. Jadi bisa saja jadi melebar scope-nya yang dikerjakan sepanjang proses pengembangan karena banyak hal. Jadi ini fungsinya scope itu kan membatasi produk saya tuh nanti bakal jadi kayak apa, isinya apa, fiturnya apa saja gitu. Nah, kalau nggak didefinisikan fungsionalitas sama konten requirement-nya di sini, bisa-bisa nanti melebar gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kebutuhan fungsionalitas ini teman-teman menuliskan daftar fitur kayak misalnya tadi ojek online ya, fiturnya tadi udah saya bahas ya, login, terus melakukan pemesanan ya, pemesanan ojeknya, terus melakukan pembayaran, terus lagi memberikan ulasan dalam bentuk rating ataupun misalnya dalam bentuk teks gitu ya. Terus lagi kalau bisa login berarti harus log out ya. Terus lagi apa? Apa lagi? Ya itulah misalnya 6 itu fiturnya. Kontennya apa? Kontennya kalau di login, kontennya apa saja berarti? Halo, boleh speak up?
Di login kontennya apa saja? Halo? Nama pengguna masuk. Betul, betul Farhan, seperti itu. Jadi di login itu nanti ada nama pengguna, ada ya ini Aprilia bilang ada password ya. Terus apa lagi? Username, password, udah ya. Kalau tapi misalnya loginnya pakai layanan yang lain, misalnya berarti bisa pakai login menggunakan email Google atau menggunakan Facebook gitu ya. Terus apa lagi ya? Satu lagi biasanya tuh kalau nggak Google, Facebook, udah ya. Nomor telepon sih Bu, beberapa. Ah ya bisa, misalnya bisa pakai nomor telepon ya, tergantung kebutuhan. Nah, tergantung kebutuhan ini ya. Misalnya kalau ojek online yang memang yang paling, kalau ojek online nih kasusnya malah nggak butuh username. Maksudnya username-nya yang dibutuhkan adalah nomor telepon, karena kan itu penting ya. Kalau nomor teleponnya berubah, kita nggak bisa ngubungin orang ini kan, atau nggak aktif, gitu. Betul, betul seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ojek online, saya kan punya fitur yang kedua adalah eh, melakukan pemesanan. Nah, kalau melakukan pemesanan, apa saja yang dibutuhkan konten requirement-nya? Alamat, Alamat apa? alamat tujuan. Alamat tujuan. Oke, terus apa lagi? Jenis kendaraan. Kita kan ojek kasusnya. Oh iya, udah ojek ya. Pasti motor. Pasti motor. Alamat tujuan. Terus apa? Lawannya alamat tujuan? Alamat ini Bu, apa sih? Alat jemput. Iya, alamat atau titik jemputnya ya. Alamat dijemput. Terus apa lagi? Apalagi? Ayo 1 menit lagi. Apalagi? Ih, kalian nggak pernah pakai ojek online gitu? Mencari drivernya, Bu. Ya enggak, yang mencari driver kan sistem. Bukan kita yang nyari driver, kan kita cuma input titik alamat tujuan sama alamat dijemput. Terus ada data apa lagi di situ? Data. Kontennya apa lagi? Alamat. Apa Jenis, udah tadi alamat? Jenis apa ya? Oh, penumpangnya. Jenis kendaraan, Bu. Gitu. Iya kan kita lagi bahas ojek, pasti motor jenis kendaraan. Iya. Bu, ini maksudnya ojek online yang bisa nganter harga bukan, Bu? Harga ya. Kenapa apa? Ini Farhan jenis, apa? ini ojek online juga yang bisa nganter makanan juga. Enggak, kita lagi bahas ojek online yang konvensi, yang dari pangkalan aja ya, udah itu doang. Harga tadi benar, apalagi nih udah dapat 4. Masih ada lagi. Metode bayar pun, Bu. Metode bayar, boleh. Apalagi? Tadi motor ya, boleh. Motor itu berarti bukan motornya, berarti informasi motor apa yang akan digunakan untuk menjemput penumpang, ya. Kalau tahu motornya berarti harus tahu apanya? Biasanya ada gambar motor dianya gitu, Bu. Drivernya bukan, Bu? Iya, Plat betul, nomor ya, Bu? driver. Ya, plat nomor, ya. Jenis motor mungkin tadi ya, bukan motor doang. Jenis motor, drivernya, sama plat nomor. Benar, Bu. Dah, apalagi? Tadi baru metode pembayaran. Terus kita perlu tahu apa lagi? Ini yang paling penting. Kenapa kita harus ada ojek online? Apa ya? Satu lagi yang paling penting yang kalian lupakan. Apa ya? Kenapa akhirnya kita naik ojek online? Kan kita nggak perlu tawar-menawar. Berarti harus ada apa di sana? Harga tuh, kata Aprilia juga ya. Itu, nah dari tadi lupa. Kenapa nggak keluar harga? Metode pembayaran udah keluar. Harganya kapan keluarnya? Kayak gitu, oke?
Bisa dipahami ya teman-teman cara Bisa, bikin Bu. functionality sama content requirement ya. Jadi itu yang nanti akan diterapkan di produk masing-masing. Seperti itu. Jadi hari ini materinya cuma itu doang. Malah kelamaan review yang minggu kemarin ya. Tidak apa-apa. Semoga teman-teman semua lebih paham bagaimana cara mengerjakan tugas yang kedua. Template-nya masih menggunakan template yang pertama, yang proposal tugas 1, tetapi isinya nanti langsung tahap pertamanya langsung ke ke strategi plan. Jadi langsung isinya adalah strategi plan, scope plan, structure plan, skeleton, dan surface plan, seperti itu. Jadi tugas 3 sampai structure. Nanti tugas 2 sampai structure. Nanti tugas 3 di minggu ke-8 nambah lagi ke surface, ke skeleton, terus berikutnya lagi baru surface. Dan nanti terakhir pengukuran project UX-nya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oh ya, satu lagi. Tidak, Bu. Nah, satu lagi teman-teman yang timnya masih kemarin, saya lupa ngirim, saya belum kirim nilai ya. Saya udah kasih nilai sebenarnya. Atau nilainya langsung saya masukkan ke Google Classroom aja lah ya. Nilai yang mana ya, Bu? Nilai presentasi 1 sama tugas 1. Oh, presentasi. Itu udah saya nilai, cuman belum saya input ke Google Classroom. Biasanya setelah presentasi Excel-nya saya kasih ke mahasiswa gitu. Silahkan lihat sendiri. Tapi nanti kayaknya saya masukkan ke Google Classroom aja lah ya. Nah, nanti teman-teman untuk kelompok-kelompok yang masih belum memenuhi persyaratan di project UX-nya, itu konsultasi Japri ya. Jadi saya tidak akan ingatkan lagi, kamu gimana perkembangannya. Jadi nanti pada saat perjalanan ngerjain tugas 2, ternyata project UX-nya ini masih belum layak, itu nanti pasti akan, ini kelihatan di sini nih, nanti kelihatan banget di fungsionalitas seperti apa. Jadi fungsionalitas ini, scope plan ini, itu akan menentukan kompleksitas project UX kalian. Jika dirasa project UX kalian masih terlalu sederhana, kalian kebayang ini satu orang juga bisa ngerjain ini, nggak perlu 3 orang, cari lagi, tambah lagi scope-nya gitu, untuk menambah kompleksitas. Tapi kalau ternyata, kayaknya udah nggak kebayang ya mau nambahin apa gitu, lebih baik ganti judul aja. Karena masih di awal ya, masih diperbolehkan. Oke, bisa dipahami ya. Semoga apa yang ini udah ya, kita close aja acara hari ini. Nah, semoga apa yang kita di scope plan ya, scope plan itu kan masih ingat nggak scope plan apa aja isinya? Halo, masih ingat scope plan isinya apa? Halo, ini pada kemana? Ya, scope plan itu isinya ada yang mau menyampaikan ingatannya? Ini udah kelihatan di sini tulisannya. Scope plan itu terdiri dari ini ya. Nih, sebelah kiri nih, functional requirement sama content requirement. Nah, teman-teman, kalau yang di contoh yang saya tampilkan ini, dia bentuknya list, bentuknya bukan tabel, tapi yang saya usulkan itu bentuknya tabel. Saya ternyata belum nemu ya contohnya yang bentuknya tabel. Jadi, fungsionalitas, nah teman-teman udah mulai masuk ke scope plan, bikin ini fungsionalitasnya apa saja. Misalnya kalau ini tentang cateringan ya. Dia punya fungsionalitas list menu catering. Keterangannya apa? Menampilkan menu-menu catering yang tersedia. Nah, kalau dalam bentuk tabel enak, nanti ada, tadi user personanya kan ada 3 ya, misalnya yang punyanya kelompoknya Adna. Nah, kalau di sini user personanya itu ada berapa ya? Ada pelanggannya ya, pembelinya, terus ada mitranya ini ada yang mitranya ini ada rumah makan, ada warung-warung juga, ada yang usaha catering rumahan gitu ya, sama ada pihak ketiganya
yang mengemas, yang packing. Nah, list menu catering ini bisa diakses oleh siapa aja, misalnya oleh semua ya, berarti nanti dicentang semua gitu ya. Terus di sini filter menu catering. Oh, di sini filter berdasarkan harga dan dapat juga filter berdasarkan kategori makanan. Ini keterangannya kayak gini. Nanti ini bisa diakses oleh siapa. Terus ini kelola keranjang. Kelola keranjang menambah item menu ke keranjang, menghapus item menu dari keranjang, menghitung harga berdasarkan jumlah item keranjang. Nah, siapa yang bisa akses kelola keranjang? Pastinya ya pembeli ya. Kan nggak mungkin kalau yang lain ya. Yang lain pasti nggak bisa. Jadi ini hanya bisa diakses oleh pembeli gitu. Check out juga sama oleh pembeli. Nah, jadi makanya kalau bentuk tabel mah enak ya. Nah, lalu nanti requirement-nya, nah ini belum selesai nih dia nulis. Nanti content requirement-nya tadi yang fitur pertama yaitu list. Nah, ini tadi ya, coba lihat ke kiri ya nih. Ke kiri di sini kan ada list menu catering. Nah, di sini kontennya ada nama menu, ada harga menu, ada gambar menu, ada nama vendor. Jadi nama vendor ini tadi misalnya warung misalnya rumah makan sederhana Padang gitu. Atau misalnya lagi rumah makan Ampera atau warung Tegal Bahari gitu ya. Nah, jadi fungsionalitas di sini kan sampai H ya, kelola akun konsumen. Nah, yang loginnya dia belum selesai nih. Nah, di sini juga sama, kontennya sampai H juga. Tadi filter menu, tadi nih yang keranjang nih misalnya nih, kelola keranjang. Dia bisa lihat ada data apa aja sih, ada ringkasan belanja, total harga, ada nama menu yang dia beli apa, harga menunya, gambar menunya, terus dari vendor mana, sama jumlah menu. Misalnya kan, nah kita lanjutkan ya. Di sini misalnya tadi kelola keranjang ya. Nah, kelola keranjang ini apa saja sih data-data atau konten yang harus ada di dalam kelola keranjang gitu. Contohnya misalnya kita beli nasi goreng, saya pengen nasi gorengnya adalah 2 porsi gitu ya. Nah, berarti kan tidak hanya nama nasi gorengnya tetapi atau nama menunya, tetapi harus ada jumlahnya, pesan berapa banyak gitu ya, sehingga nanti keluar total harganya seperti itu. Nah, teman-teman di minggu ini teman-teman kerjakan dulu ini sepertinya sudah mulai bisa mengerjakan ya, nanti dari beberapa review yang saya gambarkan. Tadi kan kelompoknya Rizky udah kebayang ya. Kenapa sih aku makin sayang sama cowok aku? Selang Muhammad Irawan. Kenapa nih, ada iklan apa? Tuh, bagi bapak lo ya. Elang. Kebangetan banget. Halo? Nanya gue. Oke, nah sekarang sampai sini ya. Berikutnya yang structure plan nanti dulu aja. Jadi minggu ini teman-teman kerjakan aja dulu ini scope plan, jangan dulu maju karena ininya kan masih saya periksa ya. Coba sekarang saya mau lihat yang kelompok lain. Kelompoknya siapa ya? Coba kita lihat. Izin bertanya. Oh iya, mangga, boleh silahkan. Yang barusan Ibu share screen itu kan scope plan itu tuh jadi isinya tuh kayak fitur-fitur dalam aplikasi kita nanti ya Bu? Iya, scope plan kan isinya adalah functionality dan content requirement kan. Nah, functionality itu kan fungsionalitas atau fitur yang sebagian orang menyebutnya fitur atau fungsionalitas. Nah, itu yang didefinisikan. Teman-teman kan udah kebayang ya, kayak tadi misal nih yang studi kasusnya kelompoknya Rizky, tadi kan ada misalnya di pembeli gitu ya, di pembeli ya dia bisa lihat gambar-gambar desain gitu kan ya, bisa tadi mirip juga kayak yang catering tadi kan, bisa memfilter berdasarkan apa misalnya lukisan itu ada kategori nature, misalnya ada kategori animal gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Nah, mungkin nanti bisa cari berdasarkan kategori atau berdasarkan harga, misal harganya dibeda-beda gitu ya. Mungkin ya karena gini ya, namanya hasil karya itu kan ya bisa juga seseorang
atau kalian menilai, oh yang ini mah simpel gitu ya, mungkin kita hargain ini nanti bajunya harganya 100.000 lah gitu, yang paling murah 100.000 misalnya. Terus ada lagi desain yang lain, oh ini desainnya lebih kompleks nih, sehingga 125 lah kalau ini. Nah, ada lagi yang keren banget sampai 200.000. Nah, jadi nanti usernya bisa memfilter, user pengen yang mana nih, pembeli pengen yang kayak gimana gitu. Nah, terus nanti lagi bisa keranjang belanja, nah kayak gitu ya. Kebayang ya. Jadi sebenarnya sih tahap yang kedua itu scope plan tuh tahapannya lebih gampang gitu ya. Sebentar. Tahapannya yang ini lebih gampang, tetapi tadi memang harus benar dulu ya di tahap strategi plan-nya gitu. Terus nanti itu gimana dong Bu? Punya saya kan belum diperiksa sama Ibu gitu. Nggak apa-apa, dicicil aja dulu kan, teman-teman mengerjakannya juga nggak akan langsung selesai dalam sehari kan ya. Jadi kita sama-sama mengerjakan, saya memeriksa tugas kalian dan kalian menyicil apa yang udah kebayang gitu, fitur apa saja yang udah kebayang. Oke, sekarang boleh kita coba yang lain ya, kelompok lain. Ada yang mau mengajak kita bahas hari ini, kita sharingkan bersama, memberikan manfaat untuk pribadi masing-masing, untuk timnya, untuk project UX-nya, dan juga berkah ya. Dan juga untuk calon usernya gitu ya, bisa memberikan manfaat yang banyak juga. Ini kenapa? Oke, ya nanti boleh, boleh. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, amin. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat selalu, tetap jaga prokes, sehat lahir dan batin semuanya ya. Oke, kita foto bersama dulu ya. Boleh di open cam. Wah, Beta sama ini kesayangannya ya, nah, ikut belajar, jadi pinter nanti ya kucingnya. Siapa nama kucingnya, Beta? Namanya Farhan ya? Ya, boleh silahkan di open cam-nya. Rizky, kemana nih Rizky? Nggak ada orangnya. Ada kok, Bu. Rizky, Iya, Bu. bukan Rizky. Tapi nggak ada orangnya, tapi background-nya mah ada. Si Rizky Pranata. Pranata kalau, ya. Kalau pasang background mah nggak bisa timbul juga. Ya, saya juga mau pakai itu mau pakai lucu-lucuan fotonya. Saya bisa bikin video. Pakai video. Udah ini, ayo Hafiz, Agung, belum pada open cam. Ini aja. Stefani, Titik, Hafizatul. Hafizatul itu siapa panggilannya? Nana. Oh, Nana. YouTuber, Bu. Hafiz, Bu. YouTuber, Bu, dia, Bu. Yang mana? Hafiz atau Hafizatul? Betul, Bu. Hafizatul, Bu. YouTuber, Bu. Dia, Bu. Oh, gitu. Oh, nanti saya lihat itunya deh. Lihat YouTube-nya. Putri, Nadine, Chandrika, ayo. Kemanakah kalian? Franklin, Putri, Toti, Cynthia. Ayo ini kasihan yang udah pada begaya-begaya nih. Kalian nih pada belum open cam sih. Oh, April kayaknya ini ya. Ke ini. Deswin mana backgroundnya? Kok hilang? Tadi udah keren. Oke, Nadine nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Udah ya, Ibu ambil sekarang ya. Aduh, Gary, please Gary. Sama Alex ya. Oke. Oh, Husna, ya sip. Pengen pasang green screen. Oke, kita capture sekarang ya.
Ini full screen dulu. Oke, 1, 2. Sebentar, ini kenapa sih? Dah. 1, 2, 3. Dah, sip. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.